Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Mayang Nabila Nursyid, BP 19110024. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Dharma Andalas, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah analisis dan perancangan sistem praktikum dan sebagai tugas pengganti dari praktikum analisis dan perancangan sistem untuk ujian akhir semester. Adapun tugasnya yaitu mengenai penyelesaian perusahaan jasa dan perusahaan dagang yang dibahas berbentuk dalam bentuk database aplikasi akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal dari perusahaan jasa, dan saya juga telah menyiapkan contoh soalnya dan telah tertera di layar sebagai berikut. Baiklah, kita langsung saja. Di sini saya mengambil perusahaan jasa, salah satunya yaitu jadi salon Jessica, dan begini berikut bentuk dari neraca saldo dari salon Jessica pada tanggal per 31 Desember 2011. Di sini ini adalah contoh soal dari perusahaan jasa yang akan kita jadikan bahan untuk membuat pembahasan database aplikasi akuntansi. Berikut di sini ada nama akun, debit dan beserta kreditnya. Contoh soalnya bisa dilihat sebagai berikut. Di sini saya menggunakan Microsoft Access tahun 2007, dan untuk membuat database dari perusahaan jasa, kita perlu membuat yang pertama yaitu tabel. Ada 3 tabel yang perlu dibuat dalam database ini. Yang pertama adanya tabel perkiraan, yang kedua tabel bukti transaksi, dan yang ketiga tabel jurnal. Adapun tabel perkiraan terdiri dari nomor perkiraan dan nama perkiraan. Untuk selengkapnya bisa kita lihat di design view. Baiklah, yang pertama yaitu tabel perkiraan. Dalam tabel perkiraan yaitu file season-nya 5. Dan required-nya yes, indeksnya yes, no duplicate. Kita perlu juga membuat lookup-nya, yaitu combo box. Kita arahkan ke bagian perkiraan sebagai berikut. Setelah itu kita juga membuat dalam nama perkiraan, yaitu tata tipenya teks. Banyaknya angka yang bisa dimasukkan atau nama yaitu sebanyak 30. Required-nya yes, indeksnya no, lookup-nya tidak perlu kita buat, berarti cuman di bagian nomor perkiraan saja. Setelah itu jika sudah kita save, setelah itu kita bisa ngelihat di data sheet view sebagai berikut. Setelah itu kita perlu buat tabel bukti transaksi. Tabel bukti transaksi kita perlu nomor bukti, tanggal, dan keterangan. Selanjutnya kita perlu ngelihat di design view. Untuk selengkapnya ada nomor bukti, data tipenya yaitu auto number, itu file size-nya long integer, dan indeksnya yes, no duplicate, lookup-nya tidak perlu karena tidak tertera, dan untuk tanggalnya yaitu date or time, formatnya medium date. Default file-nya perlu diperhatikan, ada rumus tersendiri yaitu date dalam kurung buka dan tutup kurung. Selanjutnya ada required-nya yes, indeksnya no, dan lookup-nya tidak perlu dibuat, dan data tipenya date or time. Dan formatnya medium date, jangan lupa sebagai berikut. Dan selanjutnya ada keterangan, data tipenya teks, filenya 30, required-nya no, indeksnya no, dan lookup-nya juga tidak perlu kita buat. Setelah itu jangan lupa kita save.
Setelah itu kita bikin namanya itu bukti transaksi. Di tabel perkiraan juga begitu, kita bikin namanya perkiraan. Terus kita klik data sheet view untuk melihat hasil dari yang kita buat. Selanjutnya untuk jurnal terdiri dari nomor bukti, debit or credit, nomor perkiraan, jumlah. Untuk jurnal itu sendiri kita klik design view, ada nomor bukti, data tipenya auto number, file seasonnya long integer, indeksnya new, lookup-nya tidak perlu dibuat. Ada debit or credit, data tipenya text, seasonnya cuma 1, requirednya yes, indeksnya yes, duplicate oke, lookup-nya kita klik di combo box dan klik tabel bantu. Selanjutnya data tipenya teks, kita klik di nomor perkiraan ada 5 dan requirednya yes, indeksnya no. Itu kita klik lookup-nya, kita klik combo box di bagian display control, dan terus kita klik di bagian raw source-nya yaitu di tabel perkiraan. Setelah itu bentuk data tipenya teks, setelah itu kita klik jumlah, di jumlah formatnya kita klik panah bawah, kita klik currency, kita klik requirednya yes, indeksnya no, lookup-nya tidak perlu kita buat. Setelah itu kita save dan kita bikin namanya itu jurnal. Setelah itu kita klik data sheet view, maka akan tertera seperti berikut. Setelah itu, setelah ketiga tabel kita buat, kita perlu memperhatikan membuat relationship-nya. Untuk membuat relationship-nya, semua tabel harus ditutup dulu. Setelah ditutup, barulah kita klik di tabel tools, kita klik relationship. Jika udah jadi, maka akan jadi seperti ini. Jika belum, maka akan keluar angka, maka kita sorot semua, itu ada jurnal, bukti transaksi, perkiraan, dan bantu. Kita okekan, data kita susun seperti yang kita mau, seperti ini. Lalu kita hubungkan, misalnya debit dengan debit, yang ada primary-nya, nomor perkiraan dengan nomor perkiraan, dan nomor bukti tentunya dengan nomor bukti. Setelah itu, setelah kita menghubungkannya, maka akan muncul, maka kita perlu memperhatikan yang pertama bentuknya yaitu pastinya tipenya one to many, dan kita akan menyocokkannya, klik di bagian atas yaitu enforce. Setelah itu kita okekan, setelah kita kaitkan sesuai dengan nomor bukti, debit or debit, dan nama dan yang ada nomor perkiraan dengan nomor perkiraan. Setelah relationship-nya dibikin, kita klik save, lalu kita close. Barulah kita membuat bagian from. Di bagian from ini kita klik tabelnya, kita create, lalu kita akan klik split from. Setelah kita klik split from, maka akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Setelah kita klik split from di bagian tabel perkiraan, maka akan muncul seperti ini. Dan kita juga bisa memilih modelnya seperti apa. Selanjutnya, setelah itu kita ke bagian, kita close dulu. Bagian jurnal, kita bikin data jurnalnya. Di data jurnalnya berbeda dengan from sebelumnya. Kalau untuk data jurnal, kita perlu klik bagian more form, kita klik from wizard. Setelah itu kita masukkan tabel-tabel yang perlu kita ambil, yaitu seperti tabel perkiraan, jurnal, bukti transaksi, dan lainnya. Setelah kita next, maka akan muncul beberapa langkah yang kita akan ikuti next-nya, sehingga pada akhirnya akan jadi seperti berikut. Ini seperti ini, yaitu ini input data jurnalnya transaksi. Maka yang perlu diperhatikan lagi di dalam perusahaan jasa ini terdapat dua form, yaitu input data perkiraan dan input data jurnal transaksi.
Baiklah, setelah kita bikin from-nya, kita close lagi. Setelah kita bikin from, kita membuat query-nya. Untuk membuat query, kita hanya perlu klik. Ini kita ada query biaya, besar, jurnal, modal, dan lainnya. Kita hanya perlu klik query design. Kita bisa klik semuanya. Kita add, dan kita ikuti langkah-langkahnya. Misalnya dalam filenya, table-nya, sort-nya seperti apa. Ini kita ikuti, kita add, maka kita ini close, maka ini akan muncul. Dan kita klik mana yang mau kita ambil, misalnya ini, maka Indo. Maka setelah query-nya selesai, maka akan muncul beberapa query. Kalau jika ingin kita save, tapi jika tidak, kita klik no. Maka akan ada query biaya, buku besar, jurnal, modal, dan lainnya. Dan setelah itu kita baru bisa membuat laporannya. Laporannya yaitu kita membuat yang pertama adanya laporan buku besar, adanya laporan neraca saldo. Adanya laporan neraca saldo sebagai berikut, yaitu ada nama perkiraan, saldo, kas, piutang, dan bisa tertera di sini. Selanjutnya, kita juga setelah kita bikin beberapa query, yaitu query biaya, buku besar, jurnal, modal, neraca saldo, pendapatan, prive, aktiva, pasiva, kita juga perlu memperhatikan dalam membuat laporannya. Dan di sini juga ada laporan. Nah, dalam untuk membuat query biaya, buku besar, dan lain-lainnya, itu hanya perlu langkah-langkahnya sama, cuman yang perhatikan yaitu data yang akan diambil itu berbeda. Setelah itu, setelah kita bikin tabel, kita bikin relationship, kita bikin from, kita bikin query, dan terakhir kita bikin reportnya atau laporannya. Maka akan ada 5 laporan yang perlu diperhatikan dalam perusahaan jasa, yaitu yang pertama adanya laporan neraca saldo, dan pastikan selisih debit dan kreditnya itu 0. Jika tidak 0, maka ada kesalahan yang kita lakukan dan itu perlu diperbaiki. Dan selanjutnya adanya laporan jurnal. Di dalam laporan jurnal di situ ada nomor bukti, tanggal, keterangan, debit or credit, terus ada nomor perkiraan, jumlah. Dan setelah itu adanya laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini ada nomor perkiraan, nama perkiraan, saldo P atau saldo pendapatan, ada total pendapatan, dan ada nomor perkiraan lagi, nomor perkiraan saldo B atau saldo beban, dan total beban, adanya laba rugi. Di dalam laba rugi ini tentunya selisih antara total pendapatan dikurangi dengan total beban, berarti total pendapatan 21.500.000 ini kita kurangi dengan 5.500.000, maka dapatnya selisihnya atau laba rugi persen itu yaitu sebesar 16 juta. Selanjutnya kita juga ada laporan buku besar. Di laporan buku besar ini adanya nomor perkiraan, nama perkiraan, nomor bukti, tanggal, keterangan, debit or credit, jumlah. Dan terakhir adanya laporan neraca akhir. Di dalam laporan neraca akhir ini yang perlu diperhatikan adalah query-nya, query prive, aktiva, pasiva, dan tabel-tabel ya, dan juga dalam menginputkan datanya juga perlu diperhatikan. Dan tentunya jangan lupa juga dengan query modal, dan harus sesuai dengan laporan perusahaan jasa tadi yang kita ambil, yaitu perusahaan Salon Jessica. Di laporan neraca akhir ini ada nomor perkiraan, nama perkiraan, T aktiva, total aktiva 43.800.000. Setelah itu kita ada
nama perkiraan, ada T Pasifa, itu sebesar 13 juta, dan modal akhirnya atau modal lastnya yaitu 30.800.000. Maka total pasifanya yaitu total pasifa ditambah dengan modal las jadi 13 juta ditambahkan dengan 30.800.000, maka dapatnya 43.800.000, maka akan balance total pasifa dengan total aktifanya. Jika aktiva dan pasifanya tidak balance atau jumlahnya berbeda, maka itu juga perlu kita lakukan perbaikan dalam membuat laporan neraca akhir ini. Karena itu akan sangat berpengaruh pada perusahaan kita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai penyelesaian database perusahaan jasa. Dan perlu lagi saya tekankan dalam hal ini, yang pertama, untuk menyelesaikan database ini kita perlu memperhatikan tabel-tabelnya yang perlu kita buat, yaitu ada 3 tabel, yaitu tabel perkiraan, tabel bantu, dan tabel bukti transaksi. Dan yang kedua, adanya relationship. Hal ini juga perlu kita perhatikan. Jika kita salah menghubungkan relationship-nya, maka itu juga akan berpengaruh kepada database dan langkah-langkah selanjutnya. Dan yang ketiga, adanya from. Dan from ini juga tidak boleh salah. Jika ada salah atau kesalahan input, itu akan berpengaruh kepada laporan-laporan lainnya. Dan yang keempat, itu query. Kita harus memperhatikan dan kita harus membuat query-query apakah yang perlu dipakai atau yang digunakan dalam laporan kita. Dan tentunya di sini ada query tambahan modal. Kita perlu memperhatikan ada query tambahan modal, terus ada query modal las, ada query laba rugi, query pasifa, query aktiva, query prive, query pendapatan, query neraca saldo, query modal, query jurnal umum, query buku besar, query biaya, dan lainnya. Hal ini perlu kita perhatikan jika ada query yang tidak terbuat dalam membuat laporan perusahaan jasa ini, maka akan berpengaruh kepada laporannya. Dan yang terakhir yaitu laporan atau report. Dalam report ini kita juga harus memperhatikan jumlahnya atau selisih atau hal yang berkaitan dengan jumlah di query ini. Yang kelima, kita perlu memperhatikan dalam pembuatan reportnya. Dan yang kita harus lihat selisihnya dan angka itu harus balance. Jika tidak balance, maka akan berpengaruh kepada laporan kita. Jadi jika ada selisih, maka selisihnya harus balance berarti. Dan jika ada catatannya, maka setiap angkanya masuk ataupun yang keluar juga harus balance. Dan dalam laporan neraca saldo kita perhatikan selisihnya harus 0. Jika tidak, berarti adanya hal yang belum tercatat di dalam perusahaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai database dalam perusahaan jasa yang saya ambil, yaitu perusahaan jasa dari Salon Jessica. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.